Bola biru menyemprot Daxiong, dan Daxiong mulai tenggelam. Di bawah tanah, Daxiong ternyata menemukan cara untuk bernapas dengan normal. Ia mengangkat kepalanya dengan gembira, ingin naik ke permukaan tetapi tidak bisa, dan langsung tenggelam lebih dalam. Melihat situasi ini, bola biru sangat ketakutan. Daxiong terus tenggelam. Untungnya ia berhasil menangkap akar pohon. Jika tidak, ia akan terus tenggelam ke pusat bumi. Namun, bola biru harus segera menyelamatkan Daxiong. Gas yang ada memiliki batas waktu, kemudian ia memberikan Daxiong sebuah pelampung. Saat itu, mereka bertemu dengan Huang Fu dan Zhu Xiaozhu. Tiba-tiba, mesin pencari harta karun mengeluarkan sinyal. Daxiong mengabaikan mereka dan berenang menuju sinyal tersebut. Sementara mereka mengejarnya. Namun, mereka tak sengaja menabrak pagar. Daxiong mengikuti sinyal mesin pencari harta karun dan tiba di sebuah rumah. Setelah memastikan lokasi yang tepat, Doraemon segera mulai menggali dan berhasil cepat mengeluarkan brankas tersebut. Brankas itu penuh uang 10.000 dan keduanya sangat terkejut saat seorang kakek tua mendengar suara. Seketika, kakek tua terkejut dan tidak bisa mengucapkan kata-kata karena emosional. Daxiong mengklaim dia yang pertama kali menemukannya. Kakek itu membalas itu adalah tabungannya yang disembunyikan, dan keduanya terkejut, sehingga mereka melarikan diri. Setelah keluar, keduanya sangat kelelahan, baru merasa lega. Pencarian harta karun bereaksi. Doraemon berpendapat kali ini mungkin adalah harta karun, karena mereka berada di pegunungan, dan keduanya segera bergegas ke sana, tanpa ada kejadian tak terduga. Mereka menemukan sebuah emas di bawah tanah. Saat kedua orang itu bersemangat memikirkan cara menghabiskannya, seorang pria yang membawa ransel dan memegang sekop mendekat. Dia juga telah menyelidiki emas di sekitar situ, tetapi dia yang pertama menemukannya. Ternyata itu bukan emas sama sekali. Daxiong tidak percaya, itu hanya pirita yang terbentuk dari besi dan belerang, yang juga dikenal sebagai batu bodoh. Dan hingga kini, hanya bernilai 1.000 yen, cukup untuk membeli camilan. Daxiong memang tidak puas, karena yang dia inginkan bukanlah potongan besi seperti ini. Doraemon menyuruhnya untuk tidak terlalu serakah, tetapi Daxiong meminta agar dia tidak mengurusnya. Doraemon juga mulai marah dan memutuskan untuk berpisah jalan. Daxiong semakin merasa kesal dan langsung melemparkan sepotong pirita yang bernilai 1.000 yen. Dan sialnya, itu mengenai seekor anjing kecil yang sedang tidur di semak-semak. Anjing yang marah itu mengejar Daxiong dan menggigit pelampungnya. Sementara anjing itu juga ketakutan dan melarikan diri. Beruang besar yang diselamatkan merasa sangat beruntung, tetapi tiba-tiba tubuhnya mulai tenggelam. Sementara itu, bola biru di rumah sedang membaca komik melihat Daxiong pulang kembali. Ia pun keluar untuk mencari. Tiba-tiba melihat pelampung, bola biru mengangkatnya dan rasa ada yang tidak beres. Jika gas bawah tanah meledak, masalah. Bola biru memanggil semua orang untuk membantu. Mereka menggali hingga senja. Saat itu, api sudah sangat melelahkan. Pang Hu bingung apakah Daxiong ada di bawah tanah, baik atau buruk. Lan Pangzi bisa mengambil risiko. Sementara itu, mesin pencari harta karun di bawah tanah terus berdengung, membuat Besar Xiong yang pingsan terbangun, dan dia melihat sekelilingnya dipenuhi berlian. Tidak heran mesin pencari harta karun begitu kuat, ini berlian, dan jika dia bisa membawa sedikit pulang, bisa kaya. Besar Xiong berusaha untuk menarik berlian, tetapi muncul sebuah penjepit di atasnya. Besar Xiong mengerahkan semua tenaga untuk menariknya keluar. Saat senang, Qianji terjatuh dan menarik Daxiong ke atas. Semua orang menarik Besar Xiong ke atas, sementara Besar Xiong berpikir tentang berlian yang menarik ke bawah. Pang Hu mengambil tongkat dan berputar. Paman melihat dan membantu, sementara Besar Xiong ingin melawan. Dengan kerjasama, Besar Xiong berhasil diselamatkan. Besar Xiong marah. Setelah mendapatkan berlian, semuanya hampir berakhir, membuat Lan Pangzi marah.